adalah video hasil wawancara mata kuliah kewirausahaan topik Creative Planner kelompok 7 dengan 4 anggota, Ataya Sandiana Madani, Lazian Alfia Syafi, Anisatu Hairia, dan Raizalila Ayu Febianti. Wawancara kali ini dilakukan di sebuah home industry bernama Ains Collection. Usaha ini bergerak di bidang fashion, khususnya pakaian tradisional Korea bernama hanbok, yang terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yuk simak video ini untuk mengenal lebih dekat Ains Collection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Rafika yang sudah berkenan untuk diwawancarai. Boleh Mbak Rafika untuk memperkenalkan diri. Oke, nama saya Rafika Fauzia. Saya owner dari Ains Collection. Ains Collection menjual baju anak. Di sini khususnya menjual hanbok. Iya. Itu kalau boleh tahu mulai usahanya dari kapan, Mbak? Kalau mulai usahanya itu dari tahun 2018 akhir. Itu mulai di Shopee. Di sana ya, Mbak. Jadi sebelum Covid berarti. Iya, sebelumnya itu kan ibu memang penjahit. Dan semakin lama itu kayak banyak orang-orang yang udah nggak jahitkan gitu loh, kayak enakan beli jadi, apalagi Shopee, terus pakai trennya itu orang-orang lebih milih untuk belanja online. Terus akhirnya mulai itu terpikir gimana caranya kita masukin online gitu. Dulu itu sebelum hanbok itu pernah gamis, masukin gamis, terus foto produk gitu masukin di Shopee gitu ya. Tapi ternyata nggak banyak yang minat. Karena mungkin memang kita kan usaha rumahan ya. Kalau usaha rumahan itu kan kayak beli bahan itu nggak banyak, otomatis belinya eceran. Kalau beli eceran kan lebih mahal, kalah sama yang udah usaha yang udah gede. Mereka belinya udah yang kain roll-rollan, otomatis mereka bisa nekan biaya bahan, biaya produksi dan lain-lain kan. Otomatis harganya kita nggak bisa lebih rendah dari mereka gitu loh. Sedangkan kalau misalnya dilihat secara perbandingannya di Shopee itu kan lewat foto aja tuh, nggak lihat kan kayak jahitannya gimana, kainnya gimana, kayak gitu kan. Mereka lihat sekilas saja, lihat harganya udah beda gitu. Akhirnya lama berapa bulannya itu, beberapa bulan itu stuck. Habis itu mikir lagi, apa nih yang dijual. Terus mikir gimana kalau baju anak. Habis itu ibu itu emang seneng jahit baju anak kecil gitu loh, Mbak. Jadi kalau ada sisa perca yang lucu-lucu gitu, perca yang lucu-lucu, kainnya bagus gitu-gitu, itu dikumpulin, habis itu dibuat baju anak-anak gitu. Habis itu ya udah coba tak upload satu. Oke nih kan di Shopee itu bisa dilihat kan berapa yang lihat, pengunjungnya berapa, terus kayak oh ya ini berarti berapa bulan, oke nih mulai naik lagi. Habis itu kok nggak ada yang beli, tetap nggak ada yang beli walaupun itu kayak trennya itu yang lihat tuh banyak. Habis itu awalnya kok bisa hanbok gitu. Saya kan emang suka Korea. Gitu, saya kan suka Korea gitu, suka nonton, suka apa gitu kan. Terus suka tradisinya gitu, kayak bajunya kayak gitu-gitu. Terus akhirnya gimana nih kalau misalnya bikin. Terus waktu itu kalau nggak salah ada yang jahitin baju, dia bawa contoh baju Korea.
kaos gitu kalau nggak salah. Pokoknya dia baju Korea modelnya hanbok gitu, tapi bahannya kaos. Terus tak lihat kan do, ini nih bisa buat apa ya, referensi model gitu. Habis itu kan cuman tak pikir lagi kalau misalnya bahannya kaos nggak bisa ngembang, sedangkan yang tak lihat biasanya itu kan bahannya ngembang, terus ya kayak princess gitu kan, pokoknya ngembang bagus gitu. Terus akhirnya cari bahan yang sekiranya kaku, roknya bisa ngembang kayak gitu-gitu. Terus ya udah bikin itu deh, terus upload, ternyata banyak yang minat. Gitu. Target marketnya ibu-ibu yang punya anak kecil gitu, anak-anak yang usianya dari 0 sampai biasanya 12 tahun SD kayak gitu. Tapi itu kan target marketku ya. Tapi biasanya yang beli juga ibu-ibu juga ada, beli kembaran sama anaknya, kapelan kayak gitu. Berarti tidak hanya untuk anak-anak juga Mbak? Iya. Jahitnya bisa ibu-ibu juga? Bisa. Itu tergantung request kan. Bisa request gitu Mbak. Kan keterbatasan ini juga ya modal gitu kan awalnya itu. Jadi awalnya itu aku belum bisa stok bahan banyak, tergantung request. Jadi awalnya itu di Shopee itu sistemku PO 7 hari awalnya gitu. PO 7 hari, kalau misalnya ada yang order baru tak belikan. Baru tak belikan bahan, dijahit ibu, habis itu uangnya masuk, baru puter lagi kayak gitu-gitu. Terus lama-lama ya gitu bisa beli. Dalam 7 hari itu bisa beli bahan sama jahitnya itu cukup Pak? Cukup. Kalau misalnya sehari aja udah jadi biasanya kalau misalnya nggak ini. Terus kalau sekarang Mbak masih sistem PO atau bagaimana? Masih sebenarnya gini. Shopee itu kan kalau dulu itu ya. Di tahun berapa aku lupa ya, itu dia batas maksimal pengiriman untuk ready stock itu 2 hari kalau nggak salah setelah pesan. Jadi aku nggak bisa hari ini langsung tak kirim gitu, nggak bisa. Soalnya saya kan juga kegiatan yang lainnya Mbak, saya juga ngajar gitu kan, nggak bisa order sekarang kirim sekarang tuh nggak bisa gitu. Jadinya tuh bisa sekarang order, tak ready stock misalnya Mbak ya, tak buat ready stock. Sekarang order, besok tak kirim, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang sistemnya Shopee itu, kalau nggak salah, kalau ada order sampai jam 15 harus dikirim hari itu. Kalau nggak gitu, penjualnya kena ini apa namanya? Punishment, kena peringatan. Jadi kalau sekarang tak PO, tapi PO-nya kalau dulu itu minimal 7 hari ya, pokoknya 7 hari gitu. Sekarang Shopee itu bisa di PO 3 hari. Jadi tak PO 3 hari itu kenapa? Karena supaya aku bisa ngirimnya itu besok gitu. Kalau misalnya sistemnya tak ready stock, aku harus kirim hari ini nih, sedangkan saya nggak tahu saya bisa kirim hari ini atau enggak kayak gitu. Soalnya yang packing kan aku sendiri, kirim saya sendiri gitu. Jadinya ya gitu. Berarti langsung produksi gitu Mbak? Maksudnya itu sekarang itu udah ada stoknya gitu. Kalau dulu kan jahit, maksudnya ada pesan langsung jahit. Kalau sekarang ada stok beberapa, tapi beberapa masih jahit. Ada stok beberapa, ya. Kalau biasanya sih orang-orang itu custom juga. Jadi kan ukuran itu kita bikin ukuran 1 tahun itu berapa, LD-nya berapa, panjangnya berapa. Itu kan sudah fix ya Mbak ya. Tapi kadang-kadang orang jenenge namanya anak itu kan beda-beda ukurannya gitu ya. Mereka maunya yang pas gitu. Jadi mereka custom, akhirnya ya dibuatkan dulu, baru bisa kirim. Tahapan produksi pembuatan. produksi Dari mana? dari kainnya itu. Dari kain.
beli kain. Alat Iya. dan bahan itu mbak. Bahannya mungkin apa aja. Bahannya ya beli kain dulu. Kain macam-macam kan modelnya sekarang tuh. Jadi kainnya juga macam-macam. Jadi beli kain dulu. Setelah itu proses produksi, diproduksi sama ibu, dipotong, habis itu dijahit, habis itu udah di packing. Gimana? Gitu. Kalau kainnya sendiri itu apa aja mbak? Kainnya sendiri, kalau dari bahan bawah itu pakai Dacas. Kain itu jenis satin kalau nggak salah, pokoknya tapi yang Dacas. tebel itu. Iya, kalau satin kan macam-macam ya mbak. Ada yang guyur, Iya. gitu, ada yang lemes, ada yang kaku. Sedangkan yang tak cari itu memang yang kaku supaya bisa ngembang. Dan kebetulan yang kaku itu dia tebel. Jadi orang-orang itu kayak mungkin mindsetnya kalau tebel itu biasanya mikirnya bagus gitu ya. Ya, tapi kenapa tujuannya pakai kain itu ya karena supaya bisa ngembang bawahnya gitu. Terus atasannya pakai brokat, ada yang pakai brokat, ada yang pakai kain katun gitu. Untuk sekarang berarti pembeliannya udah langsung roll-rollan gitu mbak kainnya. Belum roll, kalau tergantung ini sih. Aku beli roll-rollannya itu yang brokat itu. Soalnya itu kan satu tipe gitu ya mbak, bisa beli banyak. Sedangkan kalau misalnya bawahannya itu belinya paling belum sampai roll-rollan. Soalnya warnanya juga macam-macam, iya gitu. Dua orang. Ibunya mbak sendiri, Iya. mbak Sama sendiri, sama ada partnernya ibu. tiga. Kalau produksinya Oh iya, berdua. kalau produksinya berdua, tapi sama Pengemasan. pengemasan. Iya, penentuan Awalnya itu bisa menentukan harga segitu. awalnya itu lihat ini. Kalau aku sendiri ya, lihat harga pasar. Kalau dulu itu masih belum banyak saingannya. Ya. Masih belum banyak saingannya. Terus yang jual hanbok yang lain itu harganya mahal banget gitu. Jadinya aku ambil harga tengah-tengah, kemudian tak hitung lagi apakah harga yang tak ambil itu sudah dapat profit apa belum gitu. Jadi kayak maksimalin profitnya dulu gitu loh. Berarti mbaknya punya target profitnya berapa gitu bang? Ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan udah banyak saingannya tuh, udah banyak saingannya, jadinya ya ini ngikuti aja. Saya sampai mana supaya nggak rugi dan masih profit gitu. Kalau dulu kan aku bisa lihat harga pasar, bisa kayak ngelit gitu loh, kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah banyak saingannya, jadi ya bisa harga yang dulu itu bisa tak kayak dikasih diskon promo atau apa kayak gitu. Berarti gimana ya mbak? Berarti promonya itu dari mbaknya sendiri yang ngasih kalau di Shopee? Tidak dari pihak Shopee? Kalau Shopee biasanya itu gini. Shopee itu kalau kita nentukan itu termasuk promo-promo ya mbak ya. Gimana cara narik pembeli itu bisa dari kita, bisa dari Shopee-nya juga. Tapi kalau kita ikut promonya Shopee, kita dapat charge juga. Gitu. Jadi misalnya kita ikut gratis ongkir gratis ongkir ekstra, habis itu yang namanya koin, cashback koin dan lain-lain. Itu kita ikutan promo mbak. Jadi kita ada tuh biasanya motifnya mau ikutan ini atau enggak gitu. Kita daftarkan ikutan ini. Nah, tapi nanti ketika ada penjualan masuk, ketika ini ada potongan, saya pakai layanan apa aja. Kalau layanan gratis ongkir itu potongannya gratis ongkir ekstra, itu potongannya berapa persen dari penjualan. Kalau misalnya
kita ikut layanan apa, potongannya berapa, kayak gitu sih. Kalau Shopee gitu. Nggak tentu. Nggak tentu soalnya tergantung apa ya? Ini apa kayak momen gitu loh, Mbak. Lebaran gini pasti banyak. Nggak malah nggak terlalu banyak. Kalau lebaran gini malah menurun. Nggak menurun juga sih. Sebenarnya naik, tapi nggak naik banget gitu nggak. Jadi trennya itu dia naik gitu, tapi nggak yang banyak. Justru naiknya itu bulan, oleh aku nggak salah, itu Oktober, November sampai akhir September, Oktober sampai awal November itu naik banget. Itu biasanya orang-orang yang ini beli itu kan ngecat biasanya. Itu mereka buat acara global apa gitu loh. Jadi acara sekolah, hari internasional apa gitu, international day atau apa. Jadi anaknya itu cari baju internasional, baju tradisional, baju kayak gitu. Kalau kira-kira gitu Mbak, berapa kisaran? Nggak bisa dikirakan. Bisa sih, kalau berapa ya? Rata-rata paling 50-an, 50 baju, 60 baju gitu, itu biasa-biasa aja. Kalau misalnya lagi bulan-bulan yang tinggi itu tadi bisa 150 baju, bisa itu segituan. Berapa ya? Paling 25%-an dari harga. 25% atau 20% sekitaran segitu. Apa ya? Kalau saya lihat kepo di Shopee ya, ada kayak lingkaran-lingkaran itu yang tengah-tengahnya itu ya. Bikin sendiri atau itu custom sendiri. Jadi gambar bordir Mbak sendiri. Iya. Terus tak pesankan di tukang bordir gitu. Di Shopee juga aku ordernya. Jadi ada, kan bingung ya Mbak cari ini siapa yang bisa bordir dengan yang tak mau gitu loh. Habis itu cari di Shopee, ternyata ada orangnya mau nggak. Itu sebenarnya banyak yang jual, yang ini yang tak hubungi gitu, nyantolnya di satu orang, karena banyak itu yang nggak bisa custom, yang tak mau kayak gambarnya kayak gini itu nggak bisa. Terus akhirnya ada satu orang yang satu toko itu yang bisa, terus akhirnya ya itu keterusan di toko itu. Berarti menjadi langganan. Iya. Nggak ada toko lain. Nggak ada, sementara ini nggak ada. Instagram itu Mbak. Nah, itu nggak aktif, nggak belum sempat ini aja. Oh iya Mbak, mungkin nanti kita bisa lihat produknya yang udah jadi mungkin. Boleh. Prosesnya. Iya boleh, prosesnya di belakang. Kalau produk jadinya, iya ada di belakang juga sih. Ya gitu. Untuk pertanyaan terakhir Mbak, kan kita sebagai mahasiswa KWU dan Mbaknya adalah pengusaha di bidang fashion. Mungkin bisa memanfaatkan kain perca dibuat produk seperti apa, kayak gitu. Bisa aksesoris. Mungkin tas gitu ya. Iya boleh, bando, aksesoris kayak gitu. Oke, terima kasih kepada Mbak Rafika yang sudah berkenan dan meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Semoga usaha yang Mbak Rafika jalankan sekarang bisa bertambah dan berkembang pesat. Amin.